Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Jurumiyahnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab na'at. Oke, langsung saja kita baca untuk kitab Jurumiyahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. Anak tu utai na'at iku tabiun, sifat kang manut lil man'uti maring lafat kang den sifati, fi rafi'in dalam rafa'i man'ut wa nasbihi lan nasabi man'ut, wa khafdihi lan jari man'ut, wa ta'rifihi lan ma'rifati man'ut, wa tangkirihi lan nakiroi man'ut. Na'at adalah sifat yang mengikuti terhadap lafat yang disifati di dalam rafa'nya, nasabnya, dan jernya, ma'rifat dan nakirohnya. Takulu ngucap siro, koma zaitun al-akilu, ing lafat koma zaitun al-akilu, koma wis ngadeg sapa zaitun Zaid, al-akilu kang duweni akal sapa Zaid. Engkau berkata, Zaid yang berakal telah berdiri. Baro'a itulah ningali sapa ingsun Zaidan ing Zaid al-akila kang duweni akal sapa Zaid. Saya melihat Zaid yang berakal. Wa marutu lewatan sapa ingsun bi Zaidin kelawan Zaid al-akili kang duweni akal sapa Zaid. Saya berjalan bertemu dengan Zaid yang berakal. Inilah namanya na'at, yakni sifat yang mengikuti terhadap lafat yang disifati. Mengikuti dari dua segi, yakni dari segi i'rabnya, rafa, nasab, jar, kemudian dari segi makrifat dan nakirohnya. Dan ini hukumnya mutlak, baik naatnya itu adalah naat hakiki ataupun naat sababi. Harus mengikuti dari dua segi ini. Satu dari segi i'rabnya, kemudian kedua dari segi makrifat dan nakirohnya. Cuma perbedaan di antara naat hakiki dan sababi ini ada dua hal. Yang pertama, kalau naat hakiki adalah naat yang merofakkan terhadap isim domir, yang mana domir tersebut ini kembali kepada lafat yang disifati. Contohnya adalah lafat yang ditulis oleh Kiai Musonaf, yakni koma zaitun al-akilu. Lafat al-akilu yang berakal ini adalah sifat dari zaitun. Zaid yang berakal, Zaid yang memiliki sifat berakal, ini namanya sifat. Dan ini termasuk naat hakiki. Tadi sudah saya katakan bahwa naat hakiki ini adalah naat yang merofakkan kepada isim domir, yang domir tersebut kembali kepada lafat yang disifati. Maka ketika saya maknai tadi, ini ada domir yang kembali kepada lafat Zaid, koma wis ngadeg sopo zaitun Zaid al-akilu kang duweni akal sopo Zaid. Berarti ini ada pentakdiran huwa, dan huwanya kembali kepada zaitun ini. Koma wis ngadeg sopo zaitun Zaid al-akilu kang duweni akal sopo Zaid. Ini namanya naat hakiki, naat yang merofakkan terhadap isim domir, yang domirnya kembali kepada lafat yang disifati. Berbeda kalau naatnya adalah naat sababi. Kalau naat sababi ini naat yang merofakkan isim dohir yang bertemu terhadap domir, yang domir itu kembali kepada lafat yang disifati. Contohnya adalah lafat koma zaitun al-akilu abuhu. Kata al-akilu ini merupakan sifat dari lafat Zaid. Cuma al-akilu ini yang dirofakkan bukan isim domir, tapi adalah isim dohir. Yang mana isim dohir ini memiliki domir yang kembali kepada lafat yang disifati. Berarti kalau kita maknai koma wis ngadeg sopo zaitun Zaid, al-akilu kang duweni akal sopo abuhu bapake Zaid. Berarti hunya ini kembalinya kepada lafat yang disifati, yakni berupa lafat Zaid. Inilah yang namanya naat sababi. Jadi perbedaan pertama antara naat hakiki dan naat sababi. Kalau naat hakiki berarti dia merofakkan terhadap isim domir yang kembali kepada lafat yang disifati. Contohnya seperti yang di atas ini ya. Al-akilu kang duweni akal sopo Zaid, seperti itu. Kalau naat sababi berarti dia merofakkan terhadap isim dohir, yang mana isim dohir tersebut memiliki domir yang kembali kepada lafat yang disifati. Contohnya koma zaitun al-akilu kang duweni akal sopo abuhu bapake Zaid. Ini namanya naat sababi. Ini perbedaan pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau naat sababi ini hanya mengikuti 2 perkara dari 5 perkara. Apa 2 perkara tersebut dan apa 5 perkara tersebut? 2 perkara tersebut adalah mengikuti dari segi i'rabnya 1, kemudian yang kedua mengikuti dari makrifat dan nakirohnya, itu yang kedua. 5 perkara, kalau i'rab ini jumlahnya ada 3, rafa, nasab, dan jar.
3 perkara, kemudian ditambah makrifat dan nakirah berarti 5. Dari 5 perkara ini yang diikuti hanya 2. Satu dari segi i'rabnya, berarti kalau tidak rofa, nasab, jer. Terus yang kedua, memilih di antara makrifat dan nakirahnya. Kita contohkan di sini, kita praktekkan. Koma zaitun al-akilu. Di sini naatnya adalah lafat al-akilu. Lafat al-akilu yang statusnya adalah naat sababi ini harus mengikuti 2 perkara dari 5 perkara. Satu harus mengikuti dari segi i'rabnya. Dan kebetulan di sini mengikuti i'rab rofa'nya karena zaitun ini yang disifati adalah rofa, maka sifatnya juga harus terbaca rofa, yakni al-akilu. Ini i'rabnya juga rofa. Ini satu yang diikuti dari segi rofa'nya. Terus yang kedua dari segi makrifat dan nakirahnya. Zaitun ini adalah makrifat karena isim alam, kemudian al-akilu ini juga harus berupa isim makrifat, dan ini kebetulan makrifatnya adalah kemasukan al. Ini namanya naat sababi, berarti dia mengikuti 2 perkara dari 5 perkara. 2 perkaranya ini berarti i'rab dan makrifat nakirah tadi. 5 perkaranya ini penggabungan dari i'rab dan makrifat nakirah. Kalau i'rab berarti rofa, nasab, jar, kemudian ditambah makrifat dan nakirah, jumlahnya ada 5, yang diikuti 2 saja. Seperti itu. Kalau naat hakiki ini harus ditambahi 2 perkara dari yang telah disebutkan di dalam kitab jurumiyah. Kalau di dalam kitab jurumiyahnya kan sudut pandangnya hanya 2. Satu dari segi i'rabnya, kemudian dari makrifat dan nakirahnya. Akan tetapi kalau naatnya naat hakiki ini harus ditambah 2 hal lagi, yakni mengikuti dari segi mu'annas dan mudzakarnya, kemudian yang kedua dari segi mufrad, tasniyah dan jamaknya. Berarti kalau naat hakiki ini mengikuti 4 perkara dari 10 perkara. Kita tulis di sini biar tidak bingung ya. Naat hakiki mengikuti 4 perkara dari 10 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Satu dari segi i'rabnya rofa, nasab dan jar. Dua dari segi makrifat dan nakirahnya. 3 dari segi mu'annas dan mudzakarnya. 4 dari segi mufrad, tasniyah dan jamaknya. Ini namanya naat hakiki, yakni naat yang merofakkan isim domir yang mengikuti 4 perkara dari 10 perkara. 4 perkaranya ini dari segi i'rabnya, dari segi makrifat nakirahnya, dari segi mu'annas mudzakarnya, dari segi mufrad, tasniyah dan jamaknya. 10 perkaranya ini adalah rofa, nasab, jar 3, kemudian makrifat nakirah 5, mu'annas mudzakkar 7, mufrad, tasniyah, jamak ini 10. Berarti mengikuti 4 perkara dari 10 perkara. Kita contohkan di sini tadi, koma zaitun al-akilu. Koma zaitun al-akilu. Al-akilu ini adalah merupakan naat hakiki yang mengikuti 4 perkara dari 10 perkara. Satu dari segi i'rabnya, di sini i'rabnya sudah sesuai, zaitun i'rabnya rofa, maka al-akilu juga i'rabnya harus rofa 1. Kemudian kedua dari segi makrifat dan nakirahnya, di sini makrifat ini juga sudah makrifat. Kemudian dari mudzakkar mu'annasnya, zaitun ini adalah mudzakkar, al-akilu ini juga mudzakkar, sudah sesuai. Kemudian yang keempat adalah dari segi mufrad, tasniyah dan jamaknya. Zaitun ini mufrad, al-akilu ini juga mufrad. Berarti kesimpulannya, kalau naat hakiki ini berarti mengikuti 4 perkara dari 10 perkara. Kalau naat sababi ini sesuai dengan apa yang ditulis di dalam jurumiyahnya, yakni mengikuti 2 perkara dari 5 perkara. Ini perbedaan antara naat hakiki dan naat sababi. Tapi pada intinya yang namanya naat ini adalah sifat yang mengikuti terhadap lafadz yang disifati, baik dari segi i'rabnya ataupun dari makrifat dan nakirahnya. Ini mutlak baik untuk hakiki ataupun sababi. Tapi kalau untuk hakiki ini ditambahi dari segi mu'annas mudzakarnya, mufrad, tasniyah dan jamaknya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.